Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche terdiam cukup lama sebelum akhirnya bertanya, junior ini mengerti. Ada juga hal lain yang ingin didiskusikan oleh junior ini dengan senior dan saya berharap senior dapat mengakomodasi saya. Apakah ini tentang bayi jahat? Jie Yuan bertanya dengan suara acuh tak acuh. Yunche menyentakkan kepalanya ke atas, matanya melebar dan mulutnya terbuka. Apakah kamu tidak bersamanya beberapa hari terakhir ini? Hampir semua bulu di tubuh Yunche berdiri tegak. Kaisar iblis pemalu surga ini, apakah dia seorang tukang intip? Meskipun sudut alisnya berkedut, kata-kata Jie Yuan membuat hati Yunche merasa tenang. Karena senior mengetahui keberadaan bayi jahat dan kondisinya saat ini, itu juga berarti senior tidak berniat menyegel bayi jahat, kan? Segel, untuk apa? Jie Yuan bertanya. Dan apa sebenarnya hubungan bayi jahat denganku sekarang? Kata-kata ini membuat Yunche tertegun dan untuk sesaat, dia merasa agak sulit untuk memahaminya. Tanpa membahas dewa dan iblis lain terlebih dahulu, dewa jahat sendiri pada akhirnya mati karena racun segudang kesengsaraan yang berasal dari bayi jahat. Bayi jahat telah mengenali seorang master, itu sungguh hal yang menarik. Namun, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata Jie Yuan mengandung makna yang dalam dan istimewa yang hanya dia pahami saat ini. Kamu tidak perlu memberitahukan hal ini kepadaku lagi. Selain itu, kamu tidak boleh mengungkit masalah anggota klanku lagi. Alasan apapun, alat tawar-menawar, atau trik lain apapun yang menurut Anda berguna atau lucu, jangan sebutkan lagi kepada saya. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun tentang itu. Bibir Yunche sedikit bergetar dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi setelah itu, dia mendengarnya berbicara dengan suara yang dalam dan suram, "Datang dan temukan aku di tempat ini sebulan dari sekarang, kalau begitu aku akan memberimu jawaban." Ya, Yunche tidak bisa menolak. Terlebih lagi, dari kata-kata Jie Yuan, dia samar-samar merasakan bahwa dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Oh, di dalam lautan bunga udumbara akhirat, Yuer perlahan membuka mata empat warnanya dan menatap kabur ke arah mereka. Jie Yuan melirik ke samping, tatapannya langsung menjadi selembut angin sepoi-sepoi. Dia berbicara dengan suara rendah, panggil Honger keluar. Setelah itu, pergilah dan temani Yuer dan bicaralah dengannya sebentar. Oke, dia menghabiskan sepanjang hari di bawah Clouds Enclave, sampai-sampai Honger menjadi sangat lelah sehingga dia terjun ke tubuh Yunche untuk berbaring dan tidur. Saat itulah Yunche diizinkan pergi. Yunche dengan lembut menggendong Honger dan memindahkannya ke ruang di dalam mutiara racun langit. Tindakannya sangat lembut dan matanya menunjukkan sedikit kasih sayang dan kelembutan yang biasanya diberikan kepada putrinya. Saat dia memandangnya, tatapan Jie Yuan sedikit berubah dan dia tiba-tiba berkata, "Aku dulu sama sepertimu." Oh, Yunche mengangkat kepalanya, ekspresi bingung di wajahnya. Sebagai kaisar iblis, aku telah menghancurkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak merasakan apapun bahkan ketika saya menghancurkan seluruh planet atau ras. Namun, setelah memiliki seorang putri dan menjadi seorang ibu, tanpa sadar saya menjadi baik dan penuh kasih sayang. Saya bahkan mulai menolak sama sekali tindakan pembunuhan, karena saya tidak ingin menggunakan tangan yang berlumuran darah segar untuk memeluk putri saya. Yunche tercengang mendengar kata-kata itu. Setelah memiliki seorang putri dan menjadi seorang ibu, saya merasa dunia menjadi jauh lebih indah dibandingkan sebelumnya. Setelah saya menjadi baik hati,
semua makhluk hidup yang saya amati tampaknya menjadi baik hati dan penuh kebajikan. Keinginan saya sebelumnya untuk membunuh, kewaspadaan, dan keteguhan hati saya semuanya tanpa disadari dan diam-diam memudar. Jie Yuan menghela nafas pelan sebelum melanjutkan, ini juga salah satu alasan kenapa aku begitu mudah ditipu dan disergap oleh Moe, bahkan sampai hari ini, aku masih tidak yakin apakah itu kekuatan atau kelemahan sifatku. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun yang kuhabiskan di luar Primal Chaos, perlahan-lahan aku mulai menyadari bahwa mengingat level dan posisiku, justru karena aku memiliki keluarga yang begitu cantik sehingga aku perlu menjadi lebih kejam. Menggunakan tangan yang berlumuran darah untuk memeluk keluargamu atau membiarkan mereka berdarah, jika harus, apa yang akan kamu pilih? Yun Ce terdiam. Mengingat aura Primal Chaos saat ini, kamu pasti telah menumpahkan banyak darah dan mengalami banyak situasi hidup dan mati untuk mencapai alam seperti itu dalam rentang waktu 30 tahun. Saat ini Anda memiliki keinginan pasif untuk mengejar kekuasaan, tetapi Anda tidak memiliki haus darah atau kebencian yang sebanding. Sebaliknya, Anda dipenuhi dengan pemikiran penuh kebajikan untuk menyelamatkan dunia. Ini mungkin merupakan hal yang sangat baik bagi orang lain. Tetapi Anda berbeda dan Anda juga harus menyadari bahwa Anda berbeda. Kamu, orang yang mewarisi kekuatan Nisuan, ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia ini. Namun seorang penguasa tidak hanya harus dihormati, ia juga harus ditakuti. Anda perlu dengan sengaja mengekang pelunakan hati dan jiwa Anda. Dan secara pribadi, saya tidak ingin melihat Anda, orang yang mewarisi kekuatannya, menjadi orang yang baik seperti dulu. Yun Ce merenungkan kata-kata itu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, junior ini telah mengukir kata-kata senior ke dalam pikirannya. Oh itu benar. Mata Jie Yuan miring ke atas saat dia tiba-tiba berkata, budak wanita yang baru saja kamu ambil tidaklah buruk. Hah? Yun Ce tidak tahu kenapa Jie Yuan tiba-tiba menyebut Qianye. Hanya berdasarkan penampilannya saja, dia bahkan sebanding dengan apa yang disebut peri suci nomor 1 dari ras dewa, Li Su, di masa kejayaannya. Jie Yuan, yang selalu sangat dingin dan acuh tak acuh, jelas-jelas mengertakkan giginya sedikit ketika dia menyebutkan kata-kata yang disebut peri suci nomor 1 dari ras dewa, Li Su. Setelah melihat ekspresi Jie Yuan, Yun Ce bertanya dengan suara agak cemas, senior, sepertinya memiliki semacam dendam terhadap Dewi Pencipta Kehidupan Li Su. Jie Yuan memalingkan wajahnya sebelum mendengus berat. Dia berkata dengan suara dingin, saat itu, ketika Nisuan masih muda dan bodoh, dia mengejar Li Su selama jutaan tahun. Namun dia terus ditolak dengan kejam oleh Li Su berkali-kali. Setelah itu, dia akhirnya berkecil hati dan pergi ke alam tempat tinggal ras iblis, dan baru pada saat itulah dia bertemu denganku. Peri suci nomor 1 dari ras dewa yang mana? Dia hanyalah seorang wanita bodoh dan tidak tahu apa-apa yang tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Dalam hal apa Nisuan tidak layak untuknya? Senior, tentu saja kamu benar. Yun Ce menundukkan kepalanya dalam-dalam, wajahnya sedikit bergerak. Seperti yang diharapkan, tidak peduli di level mana seorang wanita berada, ini adalah satu poin yang tetap sama. Sayang sekali Honger harus menerima bantuannya, Jie Yuan bergumam pelan pada dirinya sendiri sambil berbalik. Kamu boleh pergi, ingat apa yang aku katakan. Datanglah ke tempat ini untuk menemukanku setelah sebulan berlalu. Selama ini, kamu tidak boleh menggangguku. Yun Ce pergi dan dunia kegelapan di bawah tebing Cloud End sekali lagi menjadi sunyi. Sejak Jie Yuan tiba di tempat ini,
auman binatang raksasa yang biasanya bergema tanpa henti di tempat ini telah sepenuhnya berhenti. Di bawah aura kegelapan Jie Yuan yang samar-samar terlihat, monster kegelapan raksasa itu terus-menerus hidup dalam ketakutan dan gemetar. Setelah melihat Yuer sekali lagi tertidur dengan damai, Jie Yuan berdiri di tengah lautan bunga udumbara Netherworld. Sepasang mata itu, mata yang dapat menakuti seluruh ciptaan, dipenuhi dengan perasaan kabur dan tertekan yang mendalam pada saat ini. Nisuan, dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, kenapa aku masih belum terbiasa dengan dunia tanpamu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Aku sangat terikat pada kehidupan, sangat ingin kembali, tapi satu hal yang paling kuinginkan bukanlah balas dendam, melainkan bertemu denganmu dan putri kami lagi. Semua anggota klan, teman, musuh, dan musuh kita sudah tidak ada lagi, dan Primal Chaos telah menjadi sangat asing bagiku. Namun putri kami masih aman dan sehat, meskipun dia berubah dari Suan Jie kami menjadi Honger dan Yuer. Tapi paling tidak, meski keberadaannya telah terputus, dia tidak kehilangan apapun. Honger selalu bahagia dan riang dan selama seseorang menemani Yuer, dia akan sangat puas. Terlebih lagi, saya akhirnya menemukan cara untuk membuatnya utuh kembali sekaligus memastikan bahwa dia akan memiliki seseorang di sisinya selamanya. Takdir menghancurkan segalanya kecuali putri kami. Jadi haruskah aku membenci takdir, atau justru bersyukur padanya? Dia menutup matanya sambil bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Nisuan, aku tahu apa yang kamu ingin aku lakukan. Tapi maafkan aku, karena aku akan menentang keinginanmu sekali lagi. Karena kali ini, saya telah menemukan pilihan yang lebih baik. Dia mengangkat kepalanya dan senyuman tipis, senyuman yang tidak akan bisa dipercaya oleh makhluk hidup manapun jika mereka melihatnya, menyinari wajah yang penuh bekas luka itu. Nisuan, tunggu aku, setelah aku menemukan rumah yang paling cocok untuk Yuer, rumah yang paling dia idamkan, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Setelah meninggalkan Clouds and Abyss, Yunce terbang menuju benua langit yang mendalam. Dia tidak terbang dengan kecepatan tinggi tetapi wajahnya berkerut seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Qianye Yinger menjaga jarak di belakangnya. Dia menyapu persepsi rohaninya atas dunia ini yang sangat rendah dan inferior dibandingkan dengan dunia lain yang dia tahu. Tuan, apa yang ada dalam pikiranmu? Heling bertanya dengan prihatin. Yunce kembali sadar dan berkata, menurutmu orang seperti apa Kaisar Iblis Pemalu Surga dari beberapa pertemuan terakhir ini? Heling memikirkannya dengan serius beberapa saat sebelum menjawab, saat pertama kali bertemu dengannya, saya ketakutan yang tak terkendali. Namun, setelah dia dan guru berinteraksi beberapa kali, saya tidak merasa takut lagi. Namun sebaliknya, karena dia dan guru, persepsi saya sebelumnya tentang iblis dan energi mendalam kegelapan telah berubah. Juga, aku merasa dia sangat kesepian, semacam kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Dan setiap kali saya melihatnya, perasaan ini menjadi semakin kuat. Begitu, bukan hanya aku yang merasa seperti itu. Yunce memasang ekspresi rumit di wajahnya. Di alam semesta ini, terlalu banyak orang yang kehabisan tenaga untuk mengejar hak istimewa, kedudukan, dan kekuasaan tertinggi. Mereka menjadi seperti itu semakin tinggi mereka mendaki. Sementara itu, kekuatan Kaisar Iblis Pemalu Surga adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh orang lain dan dia berada jauh di atas segalanya di era ini. Dia dapat memerintah dan memerintahkan makhluk hidup manapun, dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan.
Hal-hal yang diinginkannya dapat diperoleh dengan mudah selama masih ada. Dia bahkan bisa menentukan hidup dan mati makhluk hidup manapun. Dia bahkan dapat dengan mudah mengubah semua hukum, peraturan, dan struktur. Raja Naga adalah penguasa primal chaos, tapi meskipun dia berjumlah 10 orang, dia tidak akan mampu memiliki prestise dan kekuatan absolut seperti itu. Bahkan para ahli tertinggi yang telah memberikan hidup mereka untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi. Namun Kaisar Iblis pemalu surga yang memiliki segalanya ternyata sangat acuh tak acuh sejak dia kembali ke primal chaos. Dia tidak menunjukkan kemarahan, dan dia tidak memandang rendah semua ciptaan dengan kesombongan. Dia juga tidak memberikan perintah, atau tuntutan apapun. Tidak ada kebahagiaan, kemarahan, atau kesedihan yang bisa dirasakan darinya. Dia bahkan tidak mengumumkan secara terbuka atau bahkan mengizinkan mereka yang mengetahui kebenaran untuk mempublikasikan keberadaannya. Bukan hanya itu, dia tidak tertarik pada roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan atau seni ilahi leluhur sama sekali. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk dimengerti. Kaisar Iblis penghancur surga telah ada sejak lama. Pengalaman seumur hidupnya yang berharga tidak dapat dibandingkan dengan makhluk hidup manapun di era ini. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika kita tidak dapat memahami pola pikirnya, kata Heling dengan suara lembut. Itu seperti, ketika dia berada di sisi Sensi selama beberapa tahun, namun tidak pernah benar-benar memahami pikiran Sensi, terutama apa yang dia lakukan pada Yunce. Yunce berpikir sejenak sebelum mengangguk, kamu benar. Satu-satunya hal yang saya yakini adalah kami berdua merasakan hal yang sama. Dia sangat kesepian, dan kesepiannya adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pahami sepanjang hidup kita. Dia memintaku untuk mencarinya dalam sebulan dan dia akan memberitahuku jawabannya. Alis Yunce berkerut dan cahaya aneh muncul di matanya. Aku punya perasaan bahwa, jawaban, yang akan dia berikan kepadaku dalam sebulan, kemungkinan besar akan menentukan nasib primal chaos sejak saat itu. Kembali ke benua langit yang mendalam, Yunce menyapu persepsi spiritualnya, dan menemukan bahwa Wuxin memang berada di Frozen Cloud Asgard. Saat dia memasuki Frozen Cloud Asgard, Wuxin tidak mengembangkan kekuatannya tetapi Chu Yue-chan mengajarinya cara menulis. Dia berkonsentrasi pada studinya saat tangan putihnya tampak menari dengan lembut di atas kertas. Kekuatan tulisan yang diterapkan tidak berat atau ringan, tulisan tangannya anggun dan tidak memiliki ciri kekanak-kanakan. Yunce memandangnya dalam diam, awalnya tidak ingin mengganggu mereka. Namun belakangan, pandangan dan pikirannya secara tidak sadar telah tenggelam dalam tulisannya dan dia tidak mau lagi mengalihkan pandangannya. Dia mengangkat matanya untuk melihat pencapaiannya setelah dia sekali lagi mengisi satu halaman penuh. Dia tersenyum puas dan hendak meminta hadiah dari ibunya ketika dia melihat Yunce tersenyum yang muncul entah dari mana. Ayah! Yun Wuxin memanggil dengan suara yang menyenangkan saat matanya berbinar dan dia meluncur ke arahnya. Hanya pada saat inilah Chu Yue-chan menyadari kehadiran Yunce dan berbalik. Kamu kembali. Dia melihat seorang gadis berjubah emas di belakang Yunce dan mata indahnya langsung membeku. Tidak ada energi mendalam yang terpancar dari Qianye Yinger. Tapi aura tak berbentuk yang dia pancarkan, aura yang bahkan mendominasi semua makhluk hidup di alam dewa, memberi Chu Yue-chan rasa penindasan yang mengerikan yang jauh melampaui apapun yang dia tahu. Haha, Yunce memeluk Yun Wuxin, tapi, tubuhnya yang halus berusia 14,5 tahun telah tumbuh pesat. Dia sudah tumbuh sedikit melewati bahunya dan dia tidak bisa lagi begitu saja meraihnya dengan satu tangan seperti dulu.
Hal itu memberinya perasaan penyesalan yang aneh ketika dia berkata, "Kita baru setengah bulan tidak bertemu, jadi mengapa kamu terlihat semakin tinggi?" Sebelum dia menyadarinya, putrinya baru berusia 2 tahun dari usia menikah. Xia Qingyue tepat berusia 16 tahun ketika dia menikah dengannya saat itu. Waktu benar-benar kejam. Yun Wuxin terkikik dan menjatuhkan diri dalam pelukannya selama beberapa waktu sebelum perhatiannya tertuju pada Qianye Yinger yang hanya berdiri diam di sana. Bahkan Yun Wuxin, yang masih cuek, menganggap penampilannya sangat cantik dan dia bertanya, "Ayah, siapa kakak perempuan itu?" "Dia tidak mungkin. Dia adalah pengikutku." Yun Ce dengan cepat menyela kata-kata yang hendak dia ucapkan sebelum menatap Chu Yuechan dengan tatapan yang murni dan tegas. Chu Yuechan terdiam. Pengikut. Yun Wuxin jelas memiliki kecurigaan dan berkata, "Bukankah ini hubungan yang aneh? Dan juga, kenapa kakak perempuan ini memakai topeng? Tetap saja, topeng ini sangat cantik. Tentu saja karena dia tidak tampan, itu sebabnya dia harus menutupi wajahnya," kata Yun Ce dengan wajah datar. Qianye Yinger sedikit memalingkan wajahnya dan sepertinya dia tidak menyukai penilaian Yun Ce. "Ah!" Yun Wuxin memperhatikan Qianye Yinger dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama. Setiap inci wajahnya yang tidak tertutup topeng seindah patung batu giok, halus dan begitu sempurna hingga membuat orang lain terkesiap kaget. Yun Wuxin berbisik, "Tapi, dia terlihat sangat cantik. Sebenarnya dia mungkin terlihat sangat cantik di mata orang lain. Tapi jika ditempatkan di sebelah ibumu, dia bahkan tidak bisa dibandingkan sehingga, di mata ayah, dia dianggap seseorang yang relatif jelek," kata Yun Ce dengan wajah berseri-seri. Qianye Yinger menatap Chu Yuechan dengan sungguh-sungguh sebelum memalingkan seluruh wajahnya. "Oh." Yun Wuxin sepertinya memahami penjelasan Yun Ce. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Yun Ce ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa nama budak Ying tidak pantas untuk disebutkan di depan putrinya dan dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, "Qianye, ini putriku. Mulai sekarang, perintahnya setara dengan perintahku. Anda tidak boleh menyisihkan apapun untuk melindunginya saat Anda berada di sisinya." "Ya." Qianye Yinger menyetujui perintahnya. "Qian, Ye." Yun Wuxin berbisik pelan. "Nama yang aneh. Mari kita tidak membicarakan dia lagi." Yun Ce membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Wuxin, tebak hadiah apa yang kuberikan untukmu?" Wajah Yun Wuxin tidak menunjukkan keterkejutan atau keingintahuan, melainkan kecurigaan. Ayah sebenarnya tidak melupakannya kali ini. Sudut mata Yun Ce berkedut sejenak saat dia berkata dengan muram, "Kembalinya aku yang tiba-tiba terakhir kali benar-benar tidak terduga, aku benar-benar tidak lupa. Saya pasti akan mencapai semua yang saya janjikan pada Wuxin." Hehehehe. Alis bulan sabit Wuxin melengkung saat dia tertawa manis dan mengulurkan tangannya yang seputih salju. Hadir, sekarang. Yun Wuxin tidak bisa lagi menyembunyikan emosi di wajahnya dan dia dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Sebuah cahaya melintas di depan Yun Ce dan jubah sutra putih sederhana muncul di tangannya. Jubah itu memancarkan cahaya redup yang murni dan misterius. Cahayanya kadang-kadang tampak seperti kabut lembut, dan kadang-kadang seperti cahaya bulan. "Wow, jubah yang sangat indah." Yun Wuxin langsung tertarik dengan apa yang dilihatnya. Itu disebut jubah ilahi bulan luas dan berasal dari alam dewa bulan di wilayah Dewa Timur. Yun Ce menyerahkannya ke tangan Yun Wuxin dan tersenyum tipis. "Tidak hanya indah, tapi juga bisa melindungimu dengan baik. Jika Anda memakainya, tidak ada seorang pun di planet ini yang dapat menyakiti Anda."
Hanya alam Dewa Bulan yang memiliki jubah ilahi bulan luas, itu sangat berharga. Seseorang setidaknya harus setingkat dengan utusan ilahi bulan agar memenuhi syarat untuk memilikinya. Yun Ce dengan mudah mengambilnya dari kamar tidur Xia Qingyue, dan itu bukan hanya satu bagian saja. Xia Qingyue telah berulang kali memintanya tetapi dia secara terang-terangan menolak mengembalikannya dan pada akhirnya, dia terpaksa membatalkannya tanpa daya. Wow! Yun Wuxin berseru dengan penuh kasih sayang sambil menggenggam jubah Dewa Bulan luas di tangannya. Jubah itu seringan udara dan semacam aura yang sangat misterius dan memikat diam-diam menyelimuti seluruh tubuhnya saat dia berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat jubah yang begitu indah. Tapi akan terlihat lebih bagus lagi jika ibu memakai ini. Jangan khawatir, ibumu juga punya." Yun Ce mengulurkan tangannya sekali lagi dan sebuah batu giok putih berkilau muncul di telapak tangannya. Potongan batu giok itu sangat indah dan indah, namun ia memancarkan aura yang bahkan lebih misterius daripada aura yang berasal dari jubah ilahi bulan luas. Dan ada juga ini. Aura unik itu menyebabkan tatapan Qianye Ying berputar ke arah mereka dan bertahan di telapak tangan Yun Ce untuk sesaat. Batu citra abadi, Qianye Yinger berkata pada dirinya sendiri. Dia secara alami tahu betapa langka dan berharganya batu citra abadi itu. Apa ini? Yun Wuxin mengambil batu itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah batu citra yang mendalam. Hah! Batu pencitraan yang mendalam. Yun Wuxin jelas terkejut. Tapi itu bukan batu pencitraan mendalam biasa. Yun Ce tersenyum sedikit dan melanjutkan penjelasannya. Gambar apapun yang direkamnya akan disimpan selamanya dan Anda tidak perlu khawatir gambar itu akan hilang atau hancur. Dengan kata lain, selama sisa hidup Anda akan dapat melihat gambar apapun yang ingin Anda rekam kapan saja dengan ini. Oleh karena itu, ia memiliki nama khusus, disebut batu citra abadi. Bahkan Chu Yuechan yang sangat acuh tak acuh sedikit tersentuh oleh deskripsi Yun Ce tentang batu citra abadi. Wow, Yun Wuxin rupanya tidak memahami konsep batu citra abadi dengan jelas. Tapi dia masih memekik kegirangan dan dengan hati-hati memainkannya untuk sementara waktu. Mata bintangnya berbinar saat dia bertanya, "Jadi, bagaimana cara menggunakan ini?" Karena hadiah ini untuk Yuxin, aku tidak mencobanya. Tapi menurutku metode penerapannya harus sama dengan batu pencitraan mendalam biasa." Yun Ce berpikir sejenak. "Saya akan mencobanya." Yun Wuxin mengambil batu citra abadi, menghadap Yun Ce dan menuangkan energinya yang dalam. Segera setelah itu, cahaya redup misterius muncul di batu citra abadi. Yun Wuxin menggunakan persepsi rohaninya untuk menjelajahi batu citra abadi dan dia segera tertawa setelahnya. "Jadi seperti inilah rupa ayah, apakah itu tidak akan hilang selamanya?" Yun Ce mengangguk dengan pasti. "Kalau begitu saya ingin merekam ibu, guru, kakek, nenek banyak orang dan banyak tempat berbeda." Yun Wuxin berteriak kegirangan tetapi tangannya yang memegang batu citra abadi tiba-tiba menjadi lamban dan ekspresi halus muncul di wajahnya. "Apa yang salah?" Yun Ce bertanya. Dia menahan energi mendalam dan persepsi spiritualnya yang terbenam dalam batu citra abadi. Dengan suara wus, Yun Wuxin menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya dan tertawa gembira. "Aku sangat menyukai hadiah ini, terima kasih ayah." Selama kamu menyukainya, dia akan selalu merasa sangat senang dan puas setiap kali dia melihat ekspresi bahagia Yun Wuxin. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk berterima kasih kepada Mu Feixue. "Tapi, hadiah yang aku persiapkan untuk ayah belum selesai." Yun Wuxin sedikit khawatir dan berkata,
bisakah ayah menunggu sebentar lagi? Chu Yuechan memberitahunya bahwa Yun Wuxin sedang menyiapkan hadiah misterius untuknya terakhir kali dia kembali. Untuk hadiah ini, dia secara pribadi pergi ke banyak tempat di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi, tapi dia tidak mau memberitahunya apa sebenarnya hadiah itu. Baiklah, jawab Yun Ce sambil tersenyum kecil. Lalu, apakah ayah sudah menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan? Yun Wuxin bertanya. Belum. Lalu, kapan ayah akan pergi kali ini? Mungkin setengah bulan kemudian, kata Yun Ce. Setengah bulan, Yun Wuxin bergumam pelan sambil memikirkannya dengan serius untuk beberapa saat. Setelah itu, dia berbicara dengan tatapan tegas di matanya, aku pasti akan memberikan hadiah sepenuhnya sebelum ayah pergi kali ini, oh. Aku akan pergi sekarang. Ayah tidak boleh mengintip. Baiklah. Aku tidak akan mengintip, kata Yun Ce sambil tersenyum. Setelah berbicara, Yun Wuxin buru-buru lari. Tapi setelah berlari sebentar, dia tiba-tiba berbalik dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayah, kamu tidak boleh pergi kemana-mana malam ini dan hanya bisa menemani ibu. Bahkan untuk bertemu guru pun tidak. Yun Ce terdiam. Seorang anak perempuan secara alami akan berprasangka buruk terhadap ibu kandungnya. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata kepada Qianye Yinger, kamu tidak perlu mengikutiku selama jangka waktu ini, pergi dan lindungi Wuxin. Anda harus mematuhi setiap kata-katanya. Ya, jawab Qianye Yinger dan mengikuti Yun Wuxin dalam sekejap mata. Yuechan, apa yang Wuxin persiapkan untukku? Hanya beberapa saat sejak Yun Wuxin pergi, tapi Yun Ce sudah tidak bisa menahan diri. Chu Yuechan meliriknya dan berkata, kamu akan menyukainya. Yun Ce tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Namun itu tidak berarti rasa penasarannya terpuaskan. Bagaimana hal yang sedang kamu sibukkan? Chu Yuechan bertanya. Anda belum pernah memberi tahu kami tentang detailnya, jadi kami tahu Anda tidak ingin kami khawatir. Ini adalah sesuatu yang sangat serius, bukan? Ini serius, dan pastinya lebih besar dari apapun yang kalian bayangkan. Yun Ce mengangguk padanya sebelum senyuman muncul di wajahnya. Tapi jangan khawatir, hal ini tidak akan berdampak pada saya atau planet kita, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun. Oh, sedikit keraguan memasuki mata Chu Yuechan. Saya yakin Anda tidak tahu betapa istimewanya planet kecil kita di dunia luas. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Faktanya, jika hasil yang relatif baik tercapai, maka, Yun Ce berkata dengan nada penuh harap, saya harus bisa membawa Wuxin dan semua orang ke alam dewa ketika waktunya tepat. Saya yakin Wuxin akan menikmati alam Snow Song mengingat betapa dia menyukai Frozen Cloud Asgard. Jika tidak ada kejutan, hasilnya akan jelas dalam waktu 1 bulan. Jika ini sangat mendesak, mengapa kamu memilih waktu ini untuk kembali? Tentu saja karena sesuatu yang penting akan segera hadir. Yun Ce melihat ke kejauhan dan berkata, ini akan menjadi ulang tahun ke-70 kakekku dalam 13 hari. Saya terjebak di primordial mendalam ark saat ulang tahun kakek saya yang ke-60. Bukan saja saya tidak bisa hadir, saya bahkan menyebabkan dia sangat sedih dan kesakitan. Itu sebabnya saya akan mengatur ulang tahunnya secara pribadi kali ini. Aku mengerti, Chu Yuechan mengangguk. Xiao Lai bukanlah kakek kandung Yun Ce, tapi semua orang yang dekat dengan Yun Ce tahu betapa pentingnya dia dalam kehidupan Yun Ce. Itu bukan sekadar rasa syukur karena telah membesarkannya hingga dewasa sendirian. Wanita bernama Qianye tadi, dia, Chu Yuechan sedikit mengangkat alisnya.
Aura Kianye Yinger begitu menakutkan sehingga perasaan tercekik dan ketakutan masih belum hilang darinya. Dialah yang kuberitahukan padamu sebelumnya, Kianye Yinger, kata Yun Ce. Apa? Seru Chu Yue-chan kaget. Saat itu, Yun Ce menggambarkan Kianye Yinger sebagai wanita paling menakutkan yang hidup di alam dewa. Dialah yang hampir membawanya ke jalan buntu yang tidak bisa kembali lagi. Jangan khawatir, aku berhasil menanamkan jejak budak padanya karena alasan tertentu. Sekarang, dia hanya budakku yang patuh, Yun Ce menghiburnya sambil tersenyum. Jawabannya jelas membuat Chu Yue-chan ketakutan karena Kianye Yinger sedang menemani Yun Wuxin saat ini. Jejak budak, Chu Yue-chan terdengar lebih terkejut setelah itu, tapi wajahnya dengan cepat berubah menerima dan dingin. Dia tidak pernah menjadi orang yang kuno atau berhati lembut. Saya kira tidak ada orang yang lebih baik untuk menggunakan jejak jiwa sesat selain dia. Tiba-tiba, Chu Yue-chan teringat sesuatu dan menatap Yun Ce dalam diam. Kamu tidak menyentuhnya, kan? Tidak. Yun Ce segera menggelengkan kepalanya dan mengucapkannya dengan nada percaya diri. Sama sekali tidak. Benar-benar. Chu Yue-chan sebenarnya terkejut melihat betapa percaya diri dan jujurnya penampilan Yun Ce. Ini sepertinya tidak sesuai dengan sifatmu. Ahaha. Yun Ce melangkah ke arah dan memeluk Chu Yue-chan dengan kedua tangannya. Mengapa aku berkenan menyentuh monster jahat ketika peri kecilku ada di sini? Sesuai janjinya, Yun Ce mulai mempersiapkan pesta ulang tahun ke-70 Xiao Lai. Dia tahu bahwa Xiao Lai tidak menyukai perhatian dan kebisingan yang berlebihan, jadi persiapannya dilakukan dengan sedikit kemeriahan, dan hanya segelintir orang yang menerima kartu undangan darinya. Meskipun persiapannya sederhana, Yun Ce mengurus semua pekerjaan secara pribadi. Ini adalah pertama kalinya dia mengadakan pesta ulang tahun untuk Xiao Lai. Dia berharap itu akan membayar setidaknya sebagian kecil dari apa yang telah diberikan Xiao Lai kepadanya selama bertahun-tahun. Di pagi hari, dia bekerja keras dengan Xiao Yun untuk mempersiapkan segalanya. Namun di malam hari, dia tidak pernah gagal untuk menyerah pada sifat tidak bermoralnya dan menikmati banyak istrinya sepuasnya. Dia sudah sadar sejak lama bahwa garis keturunan Dewa Naga mungkin adalah alasan di balik gairah seksnya yang luar biasa tinggi. Mungkin, selain itu, alasan utama dia selalu menjaga jarak dengan Kianye Yinger, adalah untuk mencegahnya memata-matai atau melihat sifat aslinya, setidaknya, hidupnya terasa hambar dan membosankan setiap kali Kianye Yinger berada di sekelilingnya. Meskipun dia tidak tahu bahwa banyak percakapan aneh terjadi antara Yun Wuxin dan Kianye Yinger setiap hari. Yun Wuxin, Bibi Kianye, kenapa kamu selalu memanggil ayah tuan? Kedengarannya sangat aneh. Kianye Yinger, itu karena tuan telah menanamkan jejak budak dalam diriku. Selama 1000 tahun ke depan, saya harus benar-benar setia kepadanya. Yun Wuxin, jejak budak. Apa itu? Kedengarannya bukan hal yang baik. Bibi Kianye, kamu sebenarnya tidak ingin memanggil ayah tuan, kan? Kianye Yinger, kekuatan guru adalah alasan saya ditanami jejak budak. Persetujuan tidak berperan dalam hal ini. Karena perintah Yun Ce, Kianye Yinger selalu menjawab pertanyaan Yun Wuxin dengan serius. Apakah ini berarti ayah adalah orang luar biasa di tempat bernama alam dewa? Mata Yun Wuxin berbinar. Guru adalah orang yang sangat mengesankan dan istimewa, bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling istimewa di seluruh dunia, jawab Kianye Yinger. Hehehe, kegembiraan muncul dalam diri Yun Wuxin saat gambarannya tentang ayahnya tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih misterius dari sebelumnya. Dia mengatupkan kedua tangannya,
dan bertanya dengan penuh kerinduan, katakan, apakah menurutmu ayah akan menyukai hadiah yang aku siapkan? Dia akan menyukainya, jawab Qianye Yinger tanpa ragu-ragu. Guru adalah orang yang terlalu memedulikan cinta dan ikatan. Dia akan menyukai hadiah apapun yang Anda berikan kepadanya, karena Anda telah mencurahkan darah hati dan cinta Anda ke dalamnya. Ibu dan guru juga mengatakan hal yang sama. Jawab Yun Wuxin sebelum menatap topeng emas Qianye Ying. Bibi Qianye, aku ingin melihat wajahmu. Apakah itu tidak apa-apa? Guru telah memerintahkan saya untuk tidak melepas topeng saya tanpa izin jelas darinya, kata Qianye Yinger. Tolong, kali ini saja. Saya sangat penasaran. Saya tidak bisa menentang perintah guru. Kamu pelit. Yun Wuxin mengatupkan bibirnya karena kecewa sebelum menanyakan pertanyaan lain, katakan, ayah bilang kamu sangat kuat. Apakah kamu lebih kuat dari ayah? Ya, jawab Qianye Yinger. Wah, Yun Wuxin berseru kaget. Bisakah kamu menunjukkan padaku seberapa kuat dirimu? Saya tidak bisa melakukan itu, jawab Qianye Yinger. Ah, kenapa begitu? Itu karena planet ini terlalu rapuh. Planet ini pasti akan hancur jika aku mengeluarkan kekuatan penuhku, jawab Qianye Yinger terus terang. Yun Wuxin, wow. Sekarang sudah selesai, kata Yun Wuxin sambil menangkupkan sesuatu di antara kedua tangannya dengan hati-hati. Cahaya warna-warni terlihat mengintip dari sela-sela jari-jarinya dan menyinari matanya yang berbintang. Bisa dibilang dia telah menginvestasikan seluruh darah hatinya untuk menyiapkan barang di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menyiapkan hadiah. Besok adalah hari ulang tahun kakek, dan ayah sangat peduli akan hal itu. Haruskah aku memberinya hadiah sekarang atau setelah ulang tahunnya?